Jangan kamu ikatkan hatimu bersama perempuan. Gepegah le Syakek Al-Balkhi. Gepegah ke tanya yang agam bek berat cinta dhan ke inong. Bek berat hat muikat hati ngau rinong. Kan bek berat hat cinta. Cinta mentang sewajarnya bek berat hat. Fa innaha yaumulaka, karena perempuan itu hari ini milikmu. Orangnya berumah danyo. Wa gadan li ghairika, besok bisa jadi milik selainmu. Kamu ngai neo kamu kau lain. Pak dia duk janda sampai duha pula mudah. Terus urang agam lain lamar keterima ngaju. Uranya perumah danyo sehingga bang kamate dekaji ke perumah juga. Maka baik berat cinta. Fa in ata'taha, kalau kamu mentaatinya, temateh danyo ke perumah tu. Ku yang perumah pegah dah bubut, ada khaltakan nar. Ia akan memasukkan kamu dalam neraka. Oke, Nabi Adam no, gepatih haba perumah. Memang kau ni mau neraka, tapi tubit dari surga. Jadi baik sematih dah tadi. Kau mana dah dengar sapu haba perumah, baik sematih dah, baik dah. Seharusnya sebaliknya, istri yang harus taat kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kembali kita akan mengkaji tentang sifat rakus dan panjang angan-angan. Qala ba'dul hukamat, ummahatul khataya salasatu asya. Sebahagian ahli hikmah berkata, ibu-ibu para dosa ada 3 macam. Al-hasadu wal harsu wal kibru. 3 macam tersebut yaitu dengki, rakus, dan sombong. Nyan ma dosa. Pegah ahli hikmah, le macam ma dosa. Artinya dari situ akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Yang pertama dengki. Sifat dengki nyan ma dosa. Karena bak dengki nyan bisa lahi dosa lain. Yang kedua rakus. Yang kelih sombong nyan ma dosa. Ammal kibru fakana asluhu min iblis hina takabbara wa aba ayyasjuda falu'ina. Adapun sombong sumbernya adalah dari iblis, yaitu ketika dia menyombongkan diri dan enggan untuk sujud. Waktu Allah neperintah kepada para malaikat yang dikawannya di golongan malaikat na iblis siro, watenya mentang bernama Azazil, kekun li Allah usjudu li Adam, sujudlah kalian
kepada Adam. Jadi makhluk langit di saat itu, yaitu para malaikat, diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Dalam kawannya iblis. Jadi di saat itu semua malaikat sujud. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Jadi makanya dasar kesombongan adalah pada iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Karena iblis memiliki sikap sombong pada waktu itu, falu'ina, maka dia dilaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ammal harsu fakana asluhu min Adam alaihi salam haitsu qila lahu al jannatu kulluha mubahul laka illa hadhihi syajarah. Fahamalahul hars ala akliha hatta sakita minha. Adapun rakus sumber dasarnya dari Nabi Adam. Ya, punya sombong dari iblis, rakus pun bak Nabi Adam. Yaitu ketika kepada Adam difirmankan surga seluruhnya itu boleh untukmu hai Adam kecuali hanya sebatang pohon kayu ini. Nah, pategekeun li Allah kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Baik dak puto bak kayanya Adam. Lain mandum jud, bak kayanya si bak yang baik. Nah, dikala Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati pohon itu, fahamalahul harsu ala aklihi. Sifat rakus yang ada pada Nabi Adam membuat Nabi Adam memakan ala akliha, memakan buah kayu yang dilarang tersebut. Walaupun karena digoda oleh iblis. Tetapi karena dalam hati watanya sifat rakus, sifat ingin, maka ruh memakan. Karena Nabi Adam gemakan, hatta sakita minha, sehingga jatuh ia dari dalam surga. Ketik kena udunya. Sombong akibat gelakna. Rakus geputubit dari surga. Yang kedua, al-hasadu. Wal hasadu asluhu min qabil ibni Adam, min qabil ibni Adam hina qatala akhahu Habil fasara kafiran wa ma'wahun naru abadan. Sedangkan sifat hasad dengki nyan dasarnya dari Qabil anak laki-laki Nabi Adam. Ketika ia membunuh saudaranya yang bernama Habil. Jadi anak agam Adam, na anak ge watenyan Habil Qabil. Qabil. Nabi Adam setiap dilahirkan anak oleh Hawa untuknya selalu berpasang-pasangan. Siti Hawa lahir anak kembar tapi mupasang. Tiroagam, tiroinong, tiroagam, tiroinong. Habil, Qabil yang tuha, lahir mutiga dengan Iklima. Sedangkan Habil, adiknya lahir mutiga dengan Labuda. Syariat Nabi Adam pada waktunya, karena hana urung lain, anaknya itu kawin silang. Artinya yang hanjut mukawin dengan yang tiga lahir. Berarti Qabil hanjut kawin dengan Iklima. Padahal Iklima cukup tari, urung cukup laga. Qabil harus kawin dengan Labuda, yang tiga lahir dengan Habil. Sedangkan Iklima harus kawin dengan Habil, yang tiga lahir dengan Labuda. Tapi antara Iklima dengan Labuda beda tadi. Labuda hitam, anak tari. Ya, betul orangnya. Monyo Iklima putih untuk kuding mancung kadang anak daging. Pokoknya dari tak dalam sejarah gitu kan. Ya, beda. Sehingga Qabil tidak menerima syariatnya katanya. Protes. Dia tidak mau kawin dengan Labuda, dia harus kawin dengan pasangan lahirnya yaitu Iklima. Nabi Adam juga hanyut karenanya syariat dari Allah. Ada hanyut bilung bunyan
Ya. Karena didesak oleh Qabil Sabi supaya dia dikawinkan dengan Iklimah, lalu Nabi Adam bermunajat kepada Allah. Sehingga diperintahkan oleh Allah agar keduanya berkurban. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang boleh kawin dengan Iklimah. Nah, di Watenyan, Qabil kegemarannya bertani, bercocok tanam. Sedangkan Habil kegemarannya adalah berternak. Jadi masa Nabi Adam, kurban menurut harta masing-masing. Kan dah katanya jino, dah nyo ka hanjur kurban. Mesti urung muka tumen hanjur kurban tumen, bagi ame tumen kena nyo kurumek tumen dong tabo ka aku kerbun. Hanjur. Yamun menurut kerja, menurut harta masing-masing. Karena Qabil pekerjaannya bercocok tanam, maka dia siapkan panen tanamannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Sedangkan Habil yang pekerjaannya berternak, dia ambil dombanya yang terbaik, dia persiapkan untuk berkurban kepada Allah. Lalu keduanya membawa kurban masing-masing pada tempat yang telah ditentukan, di atas sebuah batu besar. Maka siapa yang kurban itu disambar oleh api, itulah yang diterima oleh Allah. Menan tanda, kiban tanda diterima kurban yang disambar oleh api. Setelah dua-dua kurban ditaruh di atas batu besar itu, ternyata yang disambar oleh api adalah kurban Habil. Maka bulatlah keputusan Nabi Adam bahwa yang mengkawin dengan Iklimah adalah Habil. Bungeh itu Habil. Bungehnya ke saudara aja. Bungeh ke saudara karena mendapatkan nikmat, yaitu merumpok judo yang dari nyan gekun dengki. Karena ada tanya jino. Ya, menyokon ngelung ngenggop ibe. Ya. Ya. Kun awak jamun cinta ditolak, dukun bertindak. Dijamun. Jino hanali yang dukun-dukun. Jamun. Ya, urung jamun. Jadi bungehlah Qabil. Dikala bungeh Qabil, monyo ngelung hanjut mengkawin, nganjih ibe. Maka dipohlah Habil. Nah, nyan dosa pertama di bumi. Yang dasarnya dari hasud dengki. Karena Qabil membunuh saudaranya Habil karena dengki, fasara kafiran, jadilah ia orang kafir. Urang kafir yang pun ibumo Qabil. Wa ma'wahun nar abadan, dan tempat kembalinya adalah neraka selama-lama, kekal neraka. Yan para jemaah. Nyan sumber-sumber dosa. Tanya tak kalau tu mungkin dosa tanya jino horot biasa lu. Horot lu dosa deh. Nyo tanya berkueh. Nyan mungkin ditanya lebih dosa kepada dengki. Nyan sumber dosa ditanya, horot dengki. Maka gop hana mangat sagai tanging urang kaya bengeh ditanya, tanging urang sehat bengeh tawa tanya sakit, tanging urang tumbun bengeh tawa tanya piju ditanya. Tanging urang laga bengeh tawa tanya hana laga, nyan dengki mandu. Nyan pengikut Qabil. Ya. Tapi munyol ketanya hebat, ketanya laga merasa dumpu, ketanya hebatlah, ketanya laga, ketanya kaya, ketanya malim, ketanya nyan sumber dosa, ketanya sombong, pengikut iblis. Munyol ketanya dumpu hawa tu, ko yang terkalon tu kata tanya, hana tapio tamitanya. Ya. Handa temu muyak semayang, bi handa temu menjakbut bi tanya. Nyan mungkin katanya sumber dosa katanya rakus. Lagi Nabi Adam. Kita nilai roh masing-masing. Tanya masing-masing mengarah. Ya, beranya. Sumber ke arah depan. Wa dzukira fil khabari anna Adam alaihi salatu wassalam ausabnahu syithan alaihi salatu wassalam bi khamsati asya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya yang bernama Sid alaihissalam
Nabi Sid. Nah, di antara seluruh Nabi Adam yang jut ke Nabi ke pegelanto koknya yang ke Sid. Sid. Nah, Yahsi Nabi Idris. Ya, Sidnya. Yahsi Nabi Idris. Karena Nabi Idris cot Nabi Adam. Ya. Jadi gewasit le Nabi Adam kepada anak ge yang bernama Sid 5 macam wasiat. Tah 5 nyan. Nah, wa amarahu ayyusiya biha auladahu min ba'dih. Dan Adam memerintahkan anaknya Sid untuk mewasiatkan dengan 5 macam tersebut kepada anak-anaknya setelah dia. Arti giyu putruh pak cucu lah. Putruh. Jadi wasiatnya giyu putruh. Baik umada roh sakai itu kapegah pak cucu kapegah pak cucu lehnya. Jadi wasit turun temurun. Awaluha yang pertama qala lahu. Nabi Adam berkata pada Nabi Suid, qul li auladika la tatsma'annu bid dunya. Katakan hai Sid kepada anak-anakmu, jangan kamu merasa tenang dengan dunia. Fa inni ma'annantu bil jannatil baqiyah falam yardallahu minni wa akhrajani minha. Karena aku, kata Nabi Adam, pernah merasa tenang, merasa nyaman dengan surga yang kekal, tapi Allah tidak ridha terhadapku, dia keluarkan aku daripadanya. Jadi tanya baik merasa tenang, baik merasa nyaman dengan dunia. Baik sansang ban kata miliki dunia, ka kaya, ka sehat, ka tuga, sansang ham berobahi. Sansang nyote kaya dengan kesin. Sansang nyote sehat dengan sakit begini. Sansang nyote tegak han lemo. Sansang nyote muda dengan doha-doha. Baik lagi nya, baik merasa tenang, baik merasa nyaman. Ya. Karena long pernah pengalaman dengan Nabi Adam. Ilong ka tenang thai surga roje, lebih ke ilong ka aman thai. Tapi Allah hanarida gebutubit long dari surga yang kekal. Surga yang kekal, tapi bisa gebutubit li Allah pulam dunia yang fana. Jadi katanya baik tenang dengan dunia, baik merasa nyaman dunia. Jadi kalau baik merasa nyaman dengan dunia, berarti ada tidaknya dunia bagi kita itu sama. Kita memilikinya atau tidak memilikinya sama. Karena kita miliki pun dia tidak kekal menjadi milik kita. Tidak kita miliki pun dia bukan milik kita. Nah harta tu, nah kekayaan lidahnya, hanya kekal tertanya matanya. Hiat tagai, ulam kaya dote katuha, kan hiat tagai paling kedemang nikmati lenya, kami ngai dah. Kacau ikut. Ya. Jadi baik dah pikir tentang adanya tapi hiat tagai juga tertanya. Hana trip. Yang wasit yang pertama. Wasiat yang kedua, qul lahum la ta'malu bihawa nisaikum. Katakan hai Sid kepada mereka itu anak-anakmu, jangan kalian melakukan sesuatu, jangan kalian bekerja sesuai dengan keinginan istri-istri kalian. Nah, nyolek maaf Pak Urino, wasit Nabi Adam. Kamau rengagam wasit Nabi Adam bek kuturut hut urang inong bakbut. Bek ku yang iu le perumah dengan bubut tanya. Ya. Bek imat punyung Pak Urinong nah, bek sedang Pak Urinong ditanya. Ya. Kijut lagi nyan kepegah Nabi Adam karena berdasarkan pengalaman kesikanya. Fa inni amiltu bihawa meraati, karena aku pernah, kata Nabi Adam, bekerja melakukan sesuatu karena keinginan istriku. Watra pupubutnya pajuh bahuldi. Sebab yang igodali beli rumah ke Hawa, le Hawa ke cakap Nabi Adam nupot hai beturah danyo. Ya. Nak dapat pajuh ipegah tijih muno. Aku ke pajuh.
Jadi Nabi Adam pernah melakukan sesuatu karena keinginan istrinya. Wa akaltu syajarati, kata beliau, dan aku makan buah kayu tersebut. Falahiqatni nadamah, lalu aku ditimpa oleh penyesalan. Tok gara-gara perumoh kuyu pajuh bahuldi, guti ilung nyunau kudunya. Kan menyesal. Jadi tanya orang bingunan. Yan, bek pu yang iu le urinong da pubut, payah da pikir-pikir le god puhana god. Urinong lemah sebab mudah dikuasai oleh setan. Nah, kemaah pada urinong yo kon urinong. Menang pegah Nabi Adam. Wasalis, dan yang ketiga, qul lahum, katakan olehmu hai Sid bagi mereka itu anak-anakmu, kullu amalin turidunahu fanduru akibatah. Semua pekerjaan yang ingin kalian lakukan, maka renungilah dulu akibat dari pekerjaan tersebut. Nah, kepegah Nabi Adam pu yang tanah puput le katanya tak fikir ile, tak renungi, tak perhatikan ile. Nyo munyo puput lagi nyan pu akibat. Nah, fikir ile, bek puput lantung aja. Hijau lagi nyan pengalaman Nabi Adam, fa inni lau nadartu akibatal amri. Karena aku, kata Nabi Adam, seandainya aku renungi, aku pikirkan dulu akibat pekerjaan, akibat pajuh bahuldinya, lam yusibni ma asabani, tidak tertimpa aku oleh apa yang telah menimpa aku. Seandainya long kutim semike, kutim renungi ile, han mungkin long guti geno udunya. Ya, karena akibat pajuh bahuldi guti udahnya, tapi punya gutem pikir, maka pengalaman Nabi Adam, maka itanya pilih genyan kepada Nabi Adam. Munyo tanah puput tapi kile, nyo munyo puput dengan yang pu akibat, puput dengan yang pu akibat, puput dengan yang pu akibat. Munyo le masalih daripada mafasid puput, tapi munyo le mafasid daripada masalih tinggalkan. Warabiu, dan yang keempat, idza tarabat qulubukum bi syai'in fajtanibuhu. Apabila hati kalian, kata Nabi Adam, bergoncang dengan sebab sesuatu, fajtanibuhu, maka jauhi sesuatu tersebut. Ate tanah pubut sesuatu, hati nurani katanya itulah. Haitin, hancocok. Meri ada puputnya, hana mangat tu pikiran tu, hana tenang, hana susah tu ada puput. Nyan guyu pujo hatanya kepada Nabi Adam. Fa inni hina akaltu minasyajarati ittaraba qalbi. Karena pengalaman dengan Nabi Adam, ketika aku, kata Nabi Adam, memakan buah khuldi tersebut, hatiku bergoncang. Hana tenang katanya. Nah, falam arji, tapi aku tidak mau kembali. Hana ku tempio. Ya, hana ku tempete hati ko. Falahiknin nadamu, maka tertimpalah aku penyesalan. Karena pengalaman Nabi Adam, kupegah pak danyo. Saya tanya pupuk sesuatu menyo hati nurani de, tanu pari de hanapah nyampe dah pupuk. Wal khamisu, dan yang kelima, istashiru fil umuri. Bermusyawarahlah kalian pada setiap urusan. Yang kelima nepegah le Nabi Adam, pu yang tanek puput tak musyawarah ile. Fa inni lau syawartul malaikata, karena aku, kata Nabi Adam, kalau mau seandainya dulu bermusyawarah dengan para malaikat, lam yusibni ma asabani, tidak menimpa aku oleh apa yang menimpa aku. Karena pengalaman long, seandainya hilung segolam ku pajuh bahuldinya notai pakat li rumah ku tanyong pak malaikat, ku musyawarah malaikat, hai malaikat iban nya pajuh bohnya. Sungguh tidak tertimpa apa yang sudah ku alami dengan dia. Maka getanyo anak cucu, guwasiatkan li Nabi Adam berdasarkan pengalaman gopnyan, ku yang tanek pubut ta musyawarah ile. Maka baik dua-dua tamu musyawarah. Karena setiap perkara yang tadi musyawarah, nyan Rasulullah dijamin getanyo han akan menyesal, han akan rugo tuh
dalam perkaranya. Monyo tate musyawarah. Tapi monyo han tate musyawarah ta puput ajo siro tu, han tate mita ilmu, han tate tumanyong ba urung lain, nyan dudo gutanyo menyesal. Limong perkaranyo wasiat Nabi Adam monyo tatim amalkan, tatim merenungi, rayu tat faedah dalam kehidupan gutanyo. Nah. Kemudian Ruya an Syakik Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan dari Syakik Al-Balkhi, semoga Allah merahmati beliau, annahu qal, bahwa beliau berkata, akhrajtu min arba'ati alafi hadisin arba'ami'ati hadis. Aku mengeluarkan dari 4.000 hadis 400 hadis. Wa akhrajtu min arba'imi'ati hadisin arba'ina hadisan. Dan aku keluarkan dari 400 hadis 40 hadis. Wa akhrajtu min arba'ina hadisan arba'ata hadis. Dan aku keluarkan dari 40 hadis menjadi 4 hadis. Artinya semula Syakik Al-Balkhi gepelajari put ribai hadis. Ternyata dalam put ribai hadisnya makna jih terkandung hanya dalam put itu. Leh getelaah put itu lah, ternyata put itu boh hadisnya terkandung makna, tersimpan makna jih dalam put lu. Geringkah saja jo. Leh getelaah put puluh boh hadis, ternyata asojih na lamput boh hadis. Put boh hadisnya berarti mengandung isi 4.000 hadis. Tahadranya. Awaluha, yang pertama, hadis yang pertama. La taqidu qalbaka ma'al mar'ati fa innaha yaumul laka wa ghadan li ghairika fa in ata'taha adkhaltakan nar. Urinang yang pun. Jangan kamu ikatkan hatimu bersama perempuan. Gepegah le Syakik Al-Balkhi. Gepegah getanyo yang agam bek berat cinta dah nginong. Bek berat hat muikat hati ngaurinong. Kan bek berat hat cinta. Cinta mentang sewajarnya, baik berat. Fa innaha yaumulaka, karena perempuan itu hari ini milikmu. Pokoknya berumah danyo. Wa ghadan li ghairika, besok bisa jadi milik selainmu. Kamu ngai neo kamu tahu lain. Baik ya duk janda sampai duha pula mentang-mentang. Terus urang agam lain lemar keterima ngaju. Uranya perumah danyo sehingga pengkamate dekaji ke rumah juga, maka baik berat cinta. Fa in ata'taha, kalau kamu mentaatinya, temateh danyo ke rumah tu, yang rumah pegah dah bubut, ada khaltakan nar, ia akan memasukkan kamu dalam neraka. Oke, Nabi Adam no, gepatih haba rumah. Memang kau ni mau neraka, tapi tubit dari surga. Jadi baik temateh dah tadi. Kon hana dah dengar sapu pihak rumah, baik tu mati tak, baik dah. Seharusnya sebaliknya, istri yang harus taat kepada suami. Kon suami yang taat kepada istri. Nah, tapi jino kalau yang suami taat kepada istri, punya pegah rumah nyan kepubu. Nah. Wasani, hadis yang kedua. La taqidu qalbaka ma'al mal. Jangan engkau ikat hatimu bersama harta. Baik cinta dak harta. Fa innal mala ariyatun. Karena harta itu cuma ariyah, barang titipan, barang pinjaman. Nah, al yaumu laka wa ghadan li ghairik. Hari ini milikmu, besok milik orang lain. Fala tata'abu nafsaka bima li ghairika.
maka jangan kamu membuat lelah dirimu mencari sesuatu yang merupakan milik orang lain. Fa innal mihna'a li ghairika, karena sesungguhnya kemenangan adalah milik orang lain, wal wazru alaika, dan dosa di atasmu. Yang kedua, hadis yang kedua, bekha cinta harta. Ini kaitannya dengan rakus. Karena hartanya titipan, hartanya pinjaman. Uronyo adatanya singo hadragop. Cara macam-macam. Nah, uronyo adatanya singo hadragop. Bekha tak bahero tak minta. Atagop udah minta hekhat. Yang gop yang maksud ini lah kayak gop dalam pepatah urang Aceh. Gop dalam pepatah urang Aceh, pepatah nanya Aceh, yang kon i Bandung dia hok. Yang kon ro di Bandung, gop. Rumah gop, anak deh, nanti gop. Artinya menyamate hartanya ndre ke ahli waris. Ahli waris gop le kira. Kon ro deh. Jadi bedat dapu hek ro dia minta harta ke gop. Bedat. Karena yang beruntung gop, sedangkan yang dosa dah tanya. Itanya dah minta harta jela-jelo hana tapio mutumayang dam tumung. Tho yang dosa minta harta. Tanya, tho yang lebah gop, tho yang coy. Tho yang gop ni. Pokoknya kon tanya yang lebah ni. Gop. Pul ke anak, pul ke rumah, pul ke urang lain. Kadang ti urang lain, kadang ti pencuri. Hek tanya dah minta dah kubah kai coy ji mangan dai coy pencuri gop mana ni. Pokoknya gop yang lebah. Tanya dosa. Nanti bedah dah hek ro tu. Wa innaka idza aqatta qalbaka bil mal mana'tahu min haqqillah. Mana'tahu min haqqillah. Wa dakhala fika khasyatal faqri wa ata'ta syaitan. Karena engkau apabila engkau ikat hatimu dengan harta, menyokabrat cinta ke harta lihatnya, mana'tahu min haqqillah. Engkau akan cegah harta itu daripada hak Allah. Padahal harta nah hak Allah. Hak Allah harta. Yang pertama ile jaku. Yang ke hak Allah. Tanya maka gepegah wate mati itu jemaah mandung. Yang pertama harta guna ke hak urang matinya ile. Ke hak mayit. Teu hak mayit bak urang mati. Yaitu tazhid janazah. Yang kegenan lagi pengguna harta dengan mati. Ubina ukuran menyotabut fikih. Ukuran hak getanyo mayat te kaji ke mayat dia. Bak tazhid janazah menyobak gapan silapih. Hak Allah menyo getanyo agam tutup antara pusat dengan duut nyan hak Allah. Hak mayat silapih tutup mentabah. Lapih kedua, lapih kedua hak ahli waris. Maka tetabut kitab fikih baruh jud tabuh gafan dua lapih beizin ahli waris. Nyekeun ahli waris baik. Silapih undang nembuh kasih. Aku silapih dia apa? Kabat dua lapih itu hak awak, awaknya kada awaknya ini bagi-bagi ini perai. Karena rayu nengi haknya warda tu. Silapih gapan tagai. Cuma lewek nyon leu dah lapih, nyan ahli waris hanai purhop nyai kun. Hop setup. Apa yang tetuk ning imam. Lah ahli waris danyo hanai purhop. Nyai setup ka. Nyan silapih tagai. Nyan hak rod. Kemudian nah hak Allah. Hak Allah dah bak harta gedanyo. Yang menjadi kewajiban dari hartanya. Yakut kewajiban hartanya. Mungkin haji nyokat roha haji. Maka temate itu segolong bagi liana do harta yang aku bah payah haji oleh hak Allah. Menyona jakut yang golong tabayu tanyo dari hartanya payah itu bi jakut ile. Munyo haji tanyo kawaji proji tapi hana tajak payah dibadal haji tu ile. Ya. Musuna janji ditanyo na utang Allah la ilain na puasa tu kan. Nyan payah ibayu atranya nile, na sumpah tu payah ibayu sumpah ile, na zihar tu payah ibayu kafarat zihar, na kafarat jima puasa payah ibayu nyan nile mandung ipu apeh guna nile harta. Oleh nyan na hak manusia yang lain. Hak manusia yang lain, hak perumah tu.
Wate mati kun li promo hilung roji pernah situn. Gujak Malaysia kau nyan hana kirim tapu kupaju hatra ro ko. Nyau ro nyau kula ke bayu. Situn payah bayu utang nafkah hai tanyo ngom promo tu si. Situn tuntut li promo te mati. Tegolam tapara kira ile ubena situn nafkah promo jo ile. Nah, nyan sebenarnya tuntutan promo kon gono gini. Nyau rinong lun pegah gono gini menyotane tuntut irone balakone nyan hana dasar hukum. Quran hana, hadis hana tentang gono gini. Kun gutanyo harta seharga. Hana dasar hukum. Secara pribadi long cukup yo tuh kepada tuntutan-tuntutan yang setelah salah seorang dari pasangannya meninggal, lalu seorang lagi menuntut harta seharga. Ini cukup yo. Yang bentuk kezaliman yang sangat besar. Kecuali nag harkat memang nag pegot projek perjanjian harkat. Mahana menyona hana panena. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nepegah lirrijali nasibum mimmak tasabu walin nisa'i nasibum mimmak tasabanna. Bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Bagi perempuan ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Jadi bahagian dari usaha masing-masing. Jadi rumah tangga dan nyota muda usaha masing-masing. Berarti dari usaha masing-masing. Tidak meninggal, harta urung meninggal kita bagi, harta urung muda dia bagi. Nah, dia bagi dua le harta tak tepat ni dia bagi dua atau dia bagi le yang hana dasar dalam Quran. Maka hati-hati dengan sesuatu yang tidak berdasar. Mungkin inanlah kezaliman katanya. Zalim terhadap seorang, terhadap ahli waris lain yang tinggal. Musuh contoh nung begah. Meninggal si roleko. Iprumah wate udip leko hana kerja tapunya. Mengurus rumah tangga kayak bu. Hana penghasilan dari prumahnya. Leko yang punya penghasilan. Lalu wate meninggal leko, segala menggu bagi harta warisan, dituntut le prumah bagi harta harkat bersama. Menyotanya patuh hidup ge harkat bersama. Ngepegah hilung na aku tumurah, na aku magun, na nyo naji, kongkon kewajiban long yang tapi aku puput. Baruh gukiranya merupakan bagian dari harkat nirone, monyo urojih na nepegot akad ngelekone, nyo long tumurah, long magun, long menggothok, long bidi anu, long jaga anu nekira. Yan utang urang agam, payah kira. Kon harkat bersama pian utang. Parti ada melinggai guragamnya, segolom tak bagi harta ge, tak bagi utang le bab rumah ge, utang pu, utang idi hana ge bayu lam. Utang lam, utang upah magun. Utang lam, utang upah seberah. Utang lam, utang upah pugleh rumah, pugleh halaman dan sebagainya. Bayu utang arti. Kon gono gini. Kira nyo memang geputang leurina. Tapi benar akad. Karena hana sesuatu tanpa ada akad. Hana urina yang pegah lagi yang telum kawin. Dengan sendirinya tanpa ada akad banlium kawin langsung ke manggun urina. Langsung ke temurah banna anu langsung ke bidi aju. Langsung ke jaga, langsung ke peeh na hayun, langsung ke dok-dok hayun, gerah dan sebagainya. Hana akad. Nyan tabarrok. Udah barok ibadah galurina. Ibadah punya lagi upah balik kau. Karena nyanta barok, laki ba Allah, kon ba harta kau. Tiga tabarok karena hana akad, hana begah tapu. Lagi tidak orang hijak kena masjid, ingin tanya dengan tak buat masjid, hiju ya kerja aju. Hana pegah padanya bak panitia, ilungan, nyok aku kerja nak kira upah be, hana perjanjian. Nya nanti supaya lagi ada upah, hana upah. Yui kah? Nama yui kamu yang tabarrok kah? Ibadah kabubut. Puya lagi upah balung. Lagi upah ba Allah ta? Alah. Jadi nyan hati-hati urinong. Baik sampai gara-garanya BO tu nanya kamu dah. Ngan so dosa teman telengan. Tu man melingkai lego ni. Kon ngelego nang dosa. Karena harta yang nucok nu paju hirone bagian dari hak urang lain yang mentang udip kon hak lego. So anu ngan anu dosa.
maka cukup le urang inang yang dosa nganan. Ya. Ulam urang inang wate meninggal lako, hana ge bagi-bagi harta, ge kelola igop nyan. Nyan pasti cukup berat dalam dosa. Ya. Berat ada juga dosa. Karena urinang ibu tidak punya wilayah terhadap harta anak. Yang punya wilayah terhadap harta anak siapa? Wali. Menyo melinggayah na yaci. Menyo hana yaci na abang yang kabalik-balik, kacarong abang yang balik-balik. Ana abang mandu mentau buat wanyan berarti Yahwa atau apa itu yahi. Nyan wali harta. Maka terus bab jakut nenging maji hanjut gusi jakut atuh nama anu Hansah. Apa jakut masya-Allah. Kurbun. Bab kurbun. Mai lepeng geak blau kameng sabah gusi kurbun atuh nan anu ge Hansah. Khosit yang jut si kurbun atuh nan anu. Anu yang mendau but. Ha? Yahi atau Yahci. Ma Hansah. Nyan bukti bahwa hana wilayah mai ba harta anu. Tapi lah masyarakat hana berlaku dengan hukumnya. Maka dung dosa ada. Ya, gimana Mbok? Ya. Ya. Urinang aduh kerja, pernah mumpun. Hanam tumung kadam leko. Hai uring leko nanti kerja. Berarti manduang na kerjanya. Ya, pu yang kerja, pokoknya manduang na kerja. Nyan yang maksud mumpun yang hukumnya hana tumung kadam leko. Kon bagi harta berarti. Hukum hana tumung kadam leko lurinang. Iban. Nyan payah tinjau rot dasar ile. Dasar urinangnya getubit ge kerja. Naidin malako po hana. Naidin lako. Nyan, atau tikali puga perjanjian, lo mupim kawin ngeron, tapi munyo kali kawin, ben yupiyo kerja bujut, jut gekeun. Yang berarti kapun kan naidin. Nyan, gepuga hale ulama kaidah ji, ridha bi syai' ridha bima talazumin. Munyo kata ridha dengan sesuatu, ridhalah dengan apa yang akan terjadi dengan sebab sesuatunya. Karida ada perumah ya gereja, pertika ke rida ada hanya demung perumah ngetanya. Perumah tu rida nanya gereja mutu bak pegawai, tu bak kantor dinas. Kata depui nanya kantor dinas nyan poh 8 tamong, poh 5, poh 6 baru terus iwa rumah. Kata depu hai demung dagun bu caura, hai demung bibu. Menyokarida dekah ke rida ada yang hana sobat bu caura. Ya ampun. Yang menyonarida. Hai menyodanyo karida hana dosa. Tapi menyolako hana rida mutlak urang inang nyan dosa. Hana rida ne lako. Kali udah pegah bae ka kerja li. Long na kerja ubi buka. Handi patih promote. Long kerja. Urojih kon ka kerja lu punya tamiro ne. Nya nikun. Nyan ka mutlak dosa urang inang. Kah nalong. Ya. Payah. Tidro uragam lako gu pinjam bak perumah gu. Jelame perumah gu keco untuk usaha. Anak bayu kami ngai perumah jeno na payah bayu mono yang kageco ada perumah gu. Payah. Ho ada bayu ke ahli waris perumah. So ahli waris perumah gopnyan dan anu Ditna gemutang tiploh menyam ahli waris perumah padit peta kalon tidro lako mutu tu tidro lako dan lehedro anuknya dua dro agam saboh hinang mutu nyo contoh bisa jadi lain berarti takalon tu hak awaknya menyo ahli waris tidro lako dua dro anak agam tidro anak hinang berarti di antara ahli warisnya yang jut ke asabul furud lako. Ditna hak lako dari harta urinang yang dikubah oleh mati, 1/4. Sebab anu. 1/4. Selebihnya rehel ke anu. Rehel anu, anunya kiban hak masing-masing. Yang lebih dari 1/4 i bagi 5 maknanya.
I bagi limang. Dua boh cok ke anak agam. Kaput. Tinggal siapa tu? Cok anak inang. Berarti 10 manyamah yang kelengan nak bagi. Dari 10 manyamah cok ke laka 1/4. Nah, hak laka dalam. Muna bayu utang le, nyoka ku bayu utang kali wari. Rupanya ahli waris hero tanya. Nah, hak kau lainan. Dina 1/4 dari 10-nya 1/4. Berarti 2 manyam di tengah ya. Hak laka. Berarti 7 manyam di tengah, jok ke anu. Ia anu bagi 7 manyam di tengahnya bagi 5. 7 di tengah bagi 5. Berarti 7 di tengah bagi 5. 1 setengah. 1 setengah sabah bagi. Le ane agam rumpok 2 boh bagi. Berarti ane agam le manyam. Tiro-dro ji. Ia ni nong ti manyam ti tu. Kabeh. Utang kalunat para kali semua. Wajib. Hana tunat bayu. Pane tunat wajib. Hanjut. Oh dia menterkah je ku masjid. Hana ada pegah ba anu nyo je dia menterkah je ku masjid. Tanit pahala ku promoh ditanya. Ya, gumum lah masjid beraya. Tahu dong ko pono ko tak ada ku menterkah ku promoh ke. Nyan, han terbayar hutang dengannya. Detak uradudo tuman, rumah ke tuntut nyan lelaki bayu utang. Dah, ampun. Tak. Yang kelhe, pukul muno hadis muno. Utruk ma haka fi sadarika fa inna qalbal mu'mini bimanzilati syahid yatribu yattaribu inda syubhati wa yahribu minal haram wa yaskunu indal halal. Yang keput tinggalkan apa yang ragu-ragu dalam dadamu. Nyo tanging nyo ragu-ragu tu guyu tinggalkan baik puput. Karena hati orang mukmin yang di manzilati syahid, di manzilah saksi. Dia akan ragu-ragu menyo syubhat, akan lari daripada yang haram, akan tenang dengan yang halal. Hati kita nyo orang iman ngon yang god tenang, menyo yang buruk hande tenang. Menyo ragu-ragu berarti hana godnya, yu kubah, baik puput. Warabi'u dan yang keempat la ta'mal syai'an hatta tahkumal ijabah. Ya. Jangan engkau melakukan sesuatu sehingga engkau mempersiapkan jawaban, pertanggungjawaban. Ku yang tanak bubut, kira-kira dak tanggung jawab. Menyo hak dak tanggung jawab baik dak tanggung jawab paling god, dak persiapkan tanggung jawab wakhirat memang Allah. Ku tanak bubut ni nak. Nak cangkoi geli. Kira-kira cangkoi gelinya baik tanggung jawab. Ya, baik dak bekah lain. Baik roh mencangkoi bapak gop dak BO kan. Buat dah tanggung jawab. Untuk pula jambli. Pula jamblinya buat tanggung jawab. Baru dah pubut. Pu yang dah pubut kira-kira buat dah tanggung jawab. Nah, ini mendong kajian. Katru ada yang sama? Nah, pertanyaan ada mana? Nah, kebelen ku biar lah. Nah. Nah, kamu buat. Ya. Berarti ikoh dari harta danyo tegala ibarain. Gimana? Kupu ya lagi ding kalau harta danyo kamati itu. Karena li harta danyo. Kajuk harta anu waje ibayu harta utang yai kurung lah. Kebetulan bak mai utang. Ikoh le juk kumai. Nyampe ya kira para yan. Bayu utang le kumai. Ka ana lu pegang menen. No mentong kajian kita nyo, tutup dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.